Halo teman-teman semua, kenalin aku Wahyu Nadin Syafitra dari Universitas Bina Nusantara dengan NIM 27024928894 dari jurusan Akuntansi D3 S1. Nah, sesuai dengan yang ada di layar nih teman-teman, aku bakal bahas tentang tidur udah cukup tapi kok kita masih ngerasa lelah ya. Nah, jadi pernah nggak sih kita tuh ngerasa padahal kita udah tidur lama, terus kita tuh udah bangun pagi juga dan harusnya kita ngerasa segar, tapi kok kita masih ngerasa lelah banget gitu. Kita badan yang kerasa berat atau pikiran kita yang mumet gitu, dan energi itu seolah habis aja padahal hari belum dimulai. Kalau iya, ya kalian nggak sendiri gitu. Karena mungkin selama ini kita hanya fokus sama pada satu jenis istirahat. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang konsep dari Dr. Saundra Dalton Smith tentang 7 jenis istirahat yang tubuh dan pikiran kita butuhkan. Langsung aja nih, apa aja sih 7 jenis istirahatnya itu? Nah, yang pertama, kita tuh selama ini tuh terjebak di mitos bahwa kita pikir semua capek itu obatnya pasti tidur gitu. Entah tidur kita yang kurang lama durasinya atau tidur kita yang kurang berkualitas gitu. Padahal ternyata nih, faktanya tidur itu hanya memulihkan kelelahan fisik dan ada 7 jenis kelelahan lain yang butuh obat berbeda. Apa aja sih 7 kelelahannya? Itu ada kelelahan fisik yang butuh physical rest, terus kelelahan sensori yang butuh sensory rest, ada kelelahan kreatif yang butuh creative rest, ada juga mental rest yang untuk kelelahan mental, lalu ada kelelahan emosional yang membutuhkan emotional rest, kelelahan sosial yang membutuhkan social rest, dan yang terakhir ada spiritual rest untuk kelelahan spiritual. Langsung nih, yang pertama yaitu yang sering kita ketahui dan yang paling kita kenal, itu istirahat fisik. Tandanya udah jelas banget, pasti kita ngerasa ngantuk gitu, atau juga kita bisa ngerasa pegel dan lesu. Dan solusinya nih ada 3 teman-teman. Walaupun sebenarnya ada banyak solusi yang lain gitu, tapi di sini saya bahas 3. Itu yang pertama, tidur nyenyak pastinya, deep sleep. Dan ada juga stretching, atau kita juga bisa pijat nih teman-teman biar badan kita lebih rileks. Dan faktanya itu, tidur siang 10-20 menit dapat meningkatkan kewaspadaan dan performa lebih efektif daripada secangkir kopi. Jadi, buat teman-teman nih yang biasanya kalau capek langsung nyari kafein, mungkin bisa dicoba tidur siang 10-20 menit aja nih. Bisa lebih hemat juga kan ya. Nah, lalu ada namanya istirahat mental atau mental rest. Tanda-tandanya itu kita bisa sulit fokus, terus pikiran kita itu racing gitu, kayak maraton dia entah lari kemana. Dan yang biasanya kita sebut brain fog. Dan juga solusinya itu teknik Pomodoro, mungkin teman-teman bisa coba cari nanti di Google. Terus juga brain dump, nanti teman-teman tumpahkan semua pikiran teman-teman itu di kertas gitu. Dan yang terakhir bisa juga coba praktik atau latihan mindfulness. Dan faktanya otak manusia itu menghasilkan rata-rata 60.000 pikiran per hari nih. Jadi istirahat mental itu bisa meriset pikiran kita biar nggak overload. Bayangin 60.000 pikiran sehari itu banyak banget, dan itu rata-rata ya. Lalu ada yang namanya istirahat sensori atau sensory rest. Tanda-tandanya itu kayak mata kita perih atau kita mulai kewalahan dengan gadget dan keramaian. Terus solusinya itu ada namanya aturan 20-20-20. Yaitu setiap 20 menit kita melihat layar, kita coba nih alihkan pandangan kita selama 20 menit tadi ke objek selama 20 detik ke objek yang jaraknya itu 20 kaki dari mata kita. Nah, itu namanya aturan 20-20-20. Dan juga kita bisa melakukan yang namanya digital detox. Terus faktanya, mata manusia itu nggak didesain untuk menatap layar yang berjarak tetap selama berjam-jam loh teman-teman. Nah, itu juga mungkin yang jadi alasan kenapa di era digital ini mata kita tuh lebih mudah merasa lelah.
Lalu ada istirahat kreatif atau creative rest. Buat teman-teman yang mungkin sering bikin konten atau nulis atau ide-ide kreatif lainnya, biasanya itu tanda-tandanya kayak kita mulai ngerasa stuck. Kita nggak bisa menemukan ide atau kita ngerasa bosen aja gitu. Dan solusinya yaitu ya kita bisa mulai mengonsumsi karya seni, apapun bentuk karya seninya. Atau kita bisa keluar, mungkin kita mengamati alam, dan juga kita bisa melakukan hobi, tapi yang pasti tanpa target. Karena kalau ada targetnya itu sama aja, nggak ada bedanya. Dan eh, teman-teman, momen aha itu atau inspirasi biasanya justru muncul pas kita lagi nggak berpikir keras. Entah kayak pas lagi kita mandi, atau kita lagi jalan santai aja, atau mungkin ya biasanya di toilet tuh tempat munculnya ide-ide atau inspirasi. Mungkin teman-teman udah pernah juga ya yang ngerasain hal kayak gitu. Terus ada juga yang namanya istirahat emosional atau emotional rest. Tanda-tandanya nih bisa kayak kita itu berpura-pura menutupi perasaan kita yang sebenarnya kita nggak ngerasa baik, tapi kita harus berpura-pura merasa baik gitu, sehingga menyebabkan kita lelah secara emosional. Dan solusinya mungkin mulai sekarang teman-teman bisa nih untuk mencoba mengatakan tidak atas hal-hal yang sebenarnya teman-teman nggak pengen gitu, tapi terpaksa melakukannya. Terus juga bisa cari safe space dan kurangi kecenderungan people pleasing pastinya. Terus juga faktanya menekan emosi itu menguras energi mental tiga kali lebih banyak nih, daripada mengolahnya dengan sehat. Makanya penting banget teman-teman untuk jangan berpura-pura, just be real. Dan ada istirahat sosial atau social rest. Tandanya itu biasanya kita ngerasa kesepian di keramaian, atau kita tuh capek aja ketemu orang-orang untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi gitu. Nah, solusinya mungkin teman-teman bisa mulai dari mengaudit lingkaran sosial gitu. Kayak siapa aja sih teman-teman yang orang-orang yang ada di lingkaran pertemanan kita itu yang mungkin bisa kita kurangi interaksinya. Dan juga kita bisa melakukan yang namanya me time. Pasti sering nih ya Netflix, terus juga sambil ngemil gitu. Nah itu juga bentuk istirahat teman-teman. Dan faktanya itu kualitas hubungan sosial yang baik berdampak pada kesehatan fisik. Bahkan dampaknya itu setara dengan manfaat kita berhenti merokok atau kita berolahraga secara teratur. Dan yang terakhir itu ada istirahat spiritual atau spiritual rest. Nah, tanda-tandanya itu kayak kita udah mulai kehilangan arah, atau kita kayak kita merasa nggak bersyukur aja gitu, kayak kita selalu menginginkan hal yang lebih, dan kita kehilangan makna. Jadi solusinya itu ya kita bisa melatih rasa syukur kita, kayak mungkin bisa bersedekah gitu, dan juga kita bisa meluangkan waktu untuk refleksi dan doa. Mungkin untuk teman-teman yang beragama Islam tuh bisa tuh ibadah merupakan salah satu spiritual rest-nya. Jadi juga penelitian itu menunjukkan bahwa praktik seperti meditasi atau doa yang teratur dapat mengubah struktur otak dan juga meningkatkan area yang terkait dengan kedamaian dan empati. Jadi berdampak besar banget teman-teman. Nah, karena kita tadi udah ngebahas apa aja sih 7 jenis kelelahan dan solusinya bagaimana. Jadi sekarang kita mulai tanya nih ke diri kita sendiri. Jenis kelelahan apa sih yang paling sering kita rasakan atau yang sedang kita rasakan saat ini? Terus kita pilih satu, mungkin bisa dimulai dari satu aja dulu jenis istirahat yang perlu kita prioritaskan. Nah, dari jenis istirahat itu ya kita bisa lakukan satu solusi praktis berdasarkan jenis istirahat yang kita pilih gitu. Dan setelah itu kita coba review lagi nih, kira-kira ada nggak perubahan? Karena kan mungkin biasanya yang kita lakukan itu hanyalah tidur mungkin lebih lama atau tidur lebih berkualitas. Dan dengan kita tahu hal yang baru ini, mungkin kita bisa mengubah atau memperbaiki kelelahan yang kita rasakan sebelumnya. Nah, yang terakhir itu ada final takeaway dan motivation. Jadi istirahat itu
yang tepat ya, istirahat yang tepat itu bukan penghambat produktivitas, justru dia merupakan fondasi. Dan kalau kita menyadur dari katanya Dr. Saundra Dalton Smith yang mencetuskan 7 jenis istirahat ini, dia bilang bahwa you are not lazy, you are likely just resting the wrong way. Jadi kita tuh nggak malas teman-teman, tapi kita itu cuma salah, salah solusi gitu, salah jenis istirahat yang kita pilih. Oke, jadi semoga fakta atau informasi ini berguna ya buat teman-teman yang sedang merasa kelelahan dan masih belum tahu nih solusi apa yang tepat untuk kelelahan yang teman-teman rasakan itu. Sekian dari saya, terima kasih.